Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam bab sholat, untuk membahas semua hal, sebagian besar hal yang berhubungan dengan sholat, yang mana pembahasan sebelumnya kita membahas tentang jamak taqdim dan jamak takhir, yang mana itu semua diberikan keringanan oleh syariat kita, syariat yang tercinta kita, syariat Islam. Begitu juga pembahasan kita kali ini juga masih mencakup tentang seseorang yang musafir, seseorang yang bepergian, kemudian syariat Islam datang dengan memberikan kemudahan bagi seseorang yang dalam keadaan musafir. Semoga ibadah kita, sholat kita semua dimudahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjadi pahala yang bisa bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang mana pembahasan kita juga masih seputar tentang sholat dan keringanan sholat bagi orang yang dalam keadaan musafir, yaitu pembahasan qasrus sholah atau mengqasar sholat. Apa mengqasar sholat tersebut? Mengqasar sholat tersebut yang mana ketika mungkin telah kita bahas bahwasannya ketika seseorang itu dalam keadaan musafir, ketika seseorang itu dalam keadaan bepergian, seseorang tersebut pasti mendapatkan kelelahan, mendapatkan kesulitan yang mungkin tidak pernah didapatkan ketika seseorang itu dalam keadaan tidak bepergian. Sehingga di sini syariat Islam memberikan keringanan. Sebagaimana yang telah terdahulu, keringanan tersebut adalah menjamak sholat. Keringanan yang kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini adalah seseorang yang musafir tersebut boleh untuk mengqasar sholat, yaitu meringkas atau menjadikan rokaat sholat tersebut lebih sedikit ketika sholat tersebut itu sholat yang berjumlah 4 rokaat. Ini semua keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ini semua bentuk perhatian syariat Islam di dalam melihat atau menjaga salah satu keadaan di keadaan-keadaan kehidupan kita, yang mana insya Allah di sini kita membahas bagaimana itu qasar di dalam sholat, kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang itu mau mengqasar sholatnya, yang mana beliau awali di sini dengan lafadz qasru makana rubaiyan ila nasifihi min rukhasillahi ala. Mengqasar sholat menjadi setengahnya, yang mana mengqasar sholat tersebut pasti di sini harusnya adalah rubaiyan, sholat yang mempunyai rokaat 4 rokaat. Meringkasnya menjadi 2 rokaat. Ini semua adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan bahwasanya ketika itu ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, bersabda bahwasanya shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ketika ditanya bahwasanya Allah ini memberikan keringanan bagi umatnya, Rasulullah menjawab bahwasanya hal itu adalah sedekah.
Seakan-akan itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sedekahkan kepada kalian semua, maka faqbalu shadaqatahu, maka terimalah itu keringanan. Terimalah itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keringanan salat yang diberikan kepada kita semua. Baru di sini beliau memulai menyebutkan dan menjelaskan syarat-syarat salat tersebut itu bisa dikosor atau bisa dikurangi rakaatnya menjadi 2 rakaat. Diawali syarat yang pertama beliau sebutkan wasyrut lahu lil qasri fir rubaiyah marhalataini fis safar. Disyaratkan safarnya atau bepergiannya ya. Di sini safar yang berjarak 2 marhalah sebagaimana yang telah kita bahas ya, bahwasanya 2 marhalah kemarin yaitu yang telah kita bahas syaratnya di dalam jamak takdim dan jamak takhir itu sama ya, harus 2 marhalah, harus 2 marhalah. Baru disebutkan di sini wa yabda'u tarakhusu bis safari idza faraqal bunyan fil madinah awil qaryatil lati la suralaha. Seseorang itu boleh untuk memulai qashar sholatnya ketika dia ini sudah berpisah dengan bangunan daerahnya atau qaryah atau Madinah atau kotanya atau daerahnya. Ketika kapan? Ketika ternyata daerahnya ini tidak mempunyai batasan, ketika daerahnya ini tidak mempunyai sur. Batasan kalau zaman dahulu itu batasan daerah itu ada gerbangnya. Maka ketika seseorang itu sudah keluar dari daerahnya, maka di sini seseorang tersebut sudah bisa untuk menjalankan qashar di dalam sholatnya. Untuk menjalankan qashar di dalam sholatnya. Kemudian di sini beliau menjelaskan bahwasannya syarat ini bagi ya seseorang yang sekiranya di situ daerahnya tidak ada batasan daerah atau gerbang atau lain sebagainya. Tapi kalau seandainya ada, maka batasan orang tersebut itu boleh atau memulai untuk melakukan rukhsah keringanan atau tarakhus di situ dia ketika melewati batasan daerahnya dan sudah keluar dari daerahnya, baru dia ini bisa untuk melakukan qashar di dalam sholat ya. Kemudian syarat yang selanjutnya diibarahkan sama beliau di sini wa huwa mubahun wa dzalika as-safaru la budda min kaunihi mubahan. Sebagaimana yang telah kita bahas, syarat seseorang itu boleh untuk menjamak sholatnya, entah jamak takdim atau jamak takhir, dengan syarat seseorang tersebut safarnya adalah safar yang mubah. Safar yang bukan karena safarnya tersebut bertujuan untuk maksiat. Ya, bertujuan untuk maksiat. Maka seseorang tersebut boleh untuk mengqashar sholatnya. Atau orang tersebut tujuannya memang sesuatu yang mubah, kemudian di pertengahan safarnya dia kok melakukan maksiat, ini juga masih boleh untuk melakukan safar, dan ini semua telah kita bahas tuntas di pembahasan di dalam jamak sholat atau sholat menjamak menggabungkan antara dua sholat. Akan tetapi di sini ditambahi bahwasanya as-safarul mubah fil jam'i huna maka nalahu gharadun sahih. Ya, yang dimaksud dengan safar yang mubah atau safar yang diperbolehkan, dan dia ini bukan safar yang maksiat, adalah safar yang mempunyai gharadun sahih. Safar yang mempunyai tujuan yang benar. Ya, bukan maksiat. Di sini dicontohkan seperti safarut tijarah. Atau mungkin yang pernah kita bahas di dalam pembahasan sebelumnya seperti safar yang disunahkan adalah as-safar li ziyaratil aqarib. Ya.
bepergian untuk menziarahi kerabat. Ya, ini termasuk safar-safar yang mempunyai lahu ghorodun sahih. Safar yang mempunyai tujuan yang diperbolehkan dan tujuan yang benar. Ya. Wa safarul ladzi la ghoroda lahu sahihun la yatarakhasu bihi. Mithlu man yusafiru li mujarradi ru'yatil biladi 'alal ashah. Ya. Kemudian beliau jelaskan, lah terus safar yang nggak mempunyai tujuan yang benar itu seperti apa? Yang mana di sini berarti ketika tujuannya itu tidak benar, tidak jelas, ya bahkan bukan termasuk maksiat tujuannya, tapi tujuannya tersebut bukan tujuan yang sahih atau yang mu'tabar atau yang dianggap menurut syariat, maka dia ini tidak boleh untuk melakukan rukhsah, yaitu mengqashar atau menjamak sholat. Di sini contohnya seperti man yusafiru li mujarradi ru'yatil bilad. Ya, seperti orang yang bepergian tapi tujuannya cuma ingin melihat-lihat suatu daerah. Maka orang tersebut itu seperti seseorang yang tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka seseorang yang seperti ini tidak boleh untuk melakukan keringanan di dalam safar seperti qashar atau seperti menjamak di dalam sholatnya, ya. Atau beliau contohkan juga di sini man yud'ibu nafsahu wa dabatahu fi safari bi ghairi maqsadin, atau seseorang yang cuma melelahkan dirinya atau melelahkan kendaraannya ya di dalam bepergian tapi tidak mempunyai tujuan, ya. Kemudian beliau contohkan juga di sini au man safaro li talabi gharimihi wa nahwihi wa lam yadri ayajiduhu fi masafatil qasri au dunaha, ya. Termasuk seseorang yang tidak diperbolehkan untuk melakukan qashar atau jamak, ya, adalah seseorang yang musafir untuk mencari gharim, untuk mencari seseorang yang utang kepada dia, ya. Akan tetapi walayadri ayajiduhu fi masafatil qasri au dunaha, akan tetapi dia tidak tahu pasti apakah dia bakal menemukan orang yang utang kepada dia ini dengan jarak masafatul qasr atau kurang daripada masafatul qasr. Ya, maka orang yang seperti ini juga sama, tidak boleh untuk mengqashar di dalam sholatnya. Akan tetapi beliau jelaskan lagi di sini, fa in haddadal haimu wa kadza talibu gharimihi wa nahwihi safarahu bimakanin muayyanin yajidu fihi gharimahu aw yastaqirru fihi al-haim wa kana bainahu wa baina mansya'i syafarihi masafatun tuqsaru fiha shalah jazal qasar. Ya, akan tetapi kalau dia sudah memberikan batasan yuhaddid, oh pasti nanti, oh insya Allah orang yang utang kepadaku ini ada di dalam jarak masafatul qasar, ya. Atau 89 km yang telah kita bahas kemarin, oh ada di dalam jarak segitu. Atau orang yang tidak mempunyai tujuan tadi, dia sudah memberikan batasan, oh nanti aku akan berhenti di dalam jarak sekian yang telah kita sebutkan tadi. Maka orang yang seperti ini baru boleh untuk mengqashar sholatnya dan menjamak sholatnya, ya. Ini sedikit permasalahan yang membahas tentang safar yang mubah atau safar yang mubah dan safar yang tidak mubah, yang mana kalau tidak mubah berarti tidak boleh mengqashar sholatnya walaupun safarnya tersebut bukan safar yang maksiat. Kemudian di sini ada suatu permasalahan ketika seseorang itu musafir. Mana yang lebih afdol bagi dia untuk melakukan sholatnya dalam keadaan qashar atau ringkas 2 rakaat, atau melakukan sholatnya dalam keadaan itmam, yaitu sempurna. Di sini beliau katakan wal afdhalu al qasru illa in kana safaruhu duna thalathati ayamin fal afdhalu al itmam, ya. Di sini dikatakan yang lebih afdhol itu bagi kita yang musafir dan safarnya itu 3 hari, yang lebih afdol bagi kita adalah qashar, yaitu melakukan rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya
safarnya kita ini ternyata kurang dari 2 hari atau 3 hari, maaf, maka yang afdol adalah al-itmam. Ya, walaupun boleh tetap kita untuk melakukan qasar, tapi yang lebih afdol ketika safar kita ini atau bepergian kita ini nggak sampai 3 hari, itu lebih afdol adalah al-itmam, yaitu menyempurnakan sholat ini 4 rakaat. Ya, begitu juga di sini qasar itu afdol bagi seseorang yang mendapati di dalam dirinya ini nggak suka untuk mengqasar. Ya, padahal ini sunnah, padahal ini sudah dianjurkan atau diberikan keringanan oleh syariat. Tapi dia enggak wis. Ya, tapi dia ini tidak suka. Seakan-akan dia ini menganggap qasar itu bukan dari kemudahan yang diberikan oleh Allah. Seakan-akan dia menganggap enggak, 4 rakaat ini lebih banyak, lebih afdal. Padahal ketika kita juga mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, ya katanya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, itu seandainya seakan-akan diibaratkan sebagai sedekah yang diberikan oleh Allah, faqbalu shadaqatahu. Ya, maka terimalah sedekah dari Allah, yaitu keringanan dari Allah tersebut. Kemudian di sini juga ada permasalahan, lau safara li baladin lahu tariqon. Ketika seseorang itu bepergian untuk suatu daerah, ke suatu daerah yang mana ternyata jaraknya itu sudah memenuhi syarat bagi kita untuk boleh mengqasar sholat. Ya. Yang mana di sini ada 2 jalan. Jalan yang pertama tawilun tuqsaru fihi as-sholatu. Wa thaniyatu tariqun qasirun la tuqsaru fihi as-sholatu. Ada 2 jalan, yang mana jalan yang pertama itu jalannya ternyata panjang sehingga kalau kita melewati jalan tersebut kita bisa untuk mengqasar sholat. Dan jalan yang kedua, jalan tersebut ternyata lebih pendek, yang mana jalan yang pendek itu tidak memenuhi syarat kita supaya boleh untuk mengqasar sholat. Kemudian orang tersebut melewati jalur yang panjang, ya padahal ada jalur yang pendek. Ya, maka bagaimana orang yang seperti ini? Apakah boleh bagi dia untuk melakukan qasar di dalam sholatnya? Ya, di sini dilihat kalau alasannya sebagaimana yang disebutkan oleh musannif hafizahullah taala, fasafara minal ba'id walahu gharadun kasuhulati tariqin au amina wa kadzalika mujarradu tanazzuhin alal aujah jazalahul qasru. Apabila dia melewati jalan yang lebih panjang tadi, yang sampai jaraknya itu bisa memenuhi syarat supaya kita boleh untuk mengqasar sholat, tapi mempunyai tujuan yang benar, seperti jalannya lebih enak, kemudian jalannya lebih aman misal, atau tujuannya dia ini supaya bisa tanazzuh, bisa berrekreasi misal, ya bisa untuk melihat pemandangan, bisa untuk dan rekreasi yang di situ tidak ada maksiat misal di situ, ya maka di sini dikatakan jazalahul qasru, boleh bagi dia untuk mengqasar walaupun ada jalan yang lebih pendek yang mana jalannya tersebut tidak memenuhi syarat bagi kita untuk mengqasar, sehingga walaupun ketika dia melalui jalan yang lebih panjang akhirnya bisa memenuhi syarat qasar di situ, tapi mempunyai tujuan untuk melewati jalan tersebut, maka di sini orang tersebut masih boleh untuk mengqasar sholatnya. Akan tetapi kalau dia wa in safara minhu wa taraka tariqal qasira biduni gharadin illa li qasri sholati fal adharu la yaqsur. Ya, akan tetapi kalau dia ini ternyata meninggalkan jalan yang pendek tadi, tidak melalui jalan yang pendek tadi, lebih memilih jalan yang panjang, tidak ada tujuan lain kecuali tujuannya supaya bisa untuk mengqasar sholat, maka dikatakan di sini oleh para ulama bahwasannya dia tidak boleh untuk mengqasar sholatnya. Ya, dia tidak boleh untuk mengqasar sholatnya. Ya, ini sedikit permasalahan yang berhubungan dengan safar yang disyaratkan di situ adalah safar yang mubah. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah ma'al ilmi bijawazi ma'ilmihi bijawazil qasri. Seseorang itu boleh untuk melakukan qasar ketika dia ini
mempunyai ilmu dengan bolehnya seseorang itu untuk melakukan qashar. Ya. Tapi seandainya dia tidak mempunyai ilmunya, tidak tahu bahwasanya boleh bagi seseorang yang musafir tersebut untuk mengqashar sholatnya, maka ketika orang itu tidak tahu, ya tidak boleh untuk melakukan qashar di dalam sholatnya. Di sini dicontohkan biman safaro ma'a jama'atin wa huwa jahilun bi qasris rubaiyah fa shalla khalfa ahadihim fa shalla biha adz-dzuhra rak'ataini fa sallama ma'al imami ma'a kaunihi nawa adz-dzuhra khalfal imami tammatan 'inda dzalika yalzamuhu istinafu arba'an. Ya, semisal di sini ada orang yang nggak tahu bahwasannya orang yang musafir itu boleh untuk mengqashar sholat. Akhirnya dia sholat dan makmum kepada imam yang ternyata imamnya ini mengqashar sholat, sehingga imam tersebut salam di rakaat yang kedua dan orang tersebut juga salam di rakaat yang kedua, padahal dia tidak tahu bahwasannya orang yang musafir itu boleh bagi dia untuk mengqashar sholatnya. Maka di sini orang tersebut dianggap sholatnya tidak sah dan harus mengulangi sholatnya sebanyak 4 rakaat, ya, sebanyak 4 rakaat, ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah niatul qasri indal ihram, ya. Seseorang harus niat mengqashar ketika takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, ya. Ketika takbiratul ihram. Kemudian seandainya kita dalam keadaan musafir, kemudian kita imam atau makmum kepada seseorang yang juga dalam keadaan musafir, ya, yang mana makmumnya tersebut kita nggak ketahui apakah dia ini melakukan sholatnya dalam keadaan qashar atau 2 rakaat, atau dia melakukan sholatnya dalam keadaan itmam, yaitu 4 rakaat. Maka seperti apa niat kita yang harus kita lakukan? Apakah qashar atau itmam? Di sini dikatakan fa'allaqa niyatal qasri ala fi'lil imam wa qala in qasara qasartu wa in atamma atamtu sahhat sholatuhu, ya. Ketika kita makmum kepada imam yang mana juga dalam keadaan musafir, tapi kita tidak tahu apakah dia melakukan sholatnya qashar atau itmam, maka di sini para ulama menganjurkan, memberikan arahan kepada kita untuk mentaklik niat, yaitu menggantungkan niat kepada niatnya imam dengan mengatakan apa? Di sini dikatakan in qashara qasartu. Jika imam tersebut mengqashar sholat, maka aku juga niat mengqashar sholat, dan ditambahi juga wa in atamma atmamtu. Jika imam melakukan sholatnya dalam keadaan sempurna, maka aku juga melakukannya dalam keadaan sempurna. Ditambahi niat tersebut di dalam hati ketika takbiratul ihram, maka sah sholatnya. Sehingga nanti ketika imam ternyata melakukannya 4 rakaat, maka kita sebagai makmum juga harus melakukannya 4 rakaat. Atau ternyata imam nanti melakukannya 2 rakaat, maka kita juga harus melakukannya 2 rakaat. Lah ini ketika kita nggak tahu imam tersebut melakukan qashar sholat atau tidak di dalam sholatnya, ya, melakukan qashar sholat atau tidak. Kemudian juga di sini disebutkan permasalahan. Lawi qatada bi musafirin alima aw dhanna annahu nawal qasra fa shalla rak'ataini thumma qama ila thalithatin fa in alima annahu nawal itmam lazimal ma'mum al itmam wa in alima annahu sahin bi an kana al imamu hanafiyan la yaral itmam lam yalzam al ma'mum al itmam bal yukhayyar. Insya'a nawa mufaraqatahu wa sajada lisahwi wa sallam wa insya'a intadharahu hatta ya'uda, ya. Di sini ketika misal kita ini tahu bahwasannya kita imam kepada seseorang yang musafir, dan kita tahu bahwasannya orang tersebut ternyata meniatkan qashar di dalam sholatnya. Ketika sudah sholat 2 rakaat, ternyata dia kok berdiri ke rakaat yang ketiga. Ketika kita tahu bahwasanya dia ini meniatkan itmam,
maka kita juga harus itmam. Ya. Tapi kalau seandainya ternyata imam tersebut itu lupa bahwasanya dia ini niatnya qashar, maka kita nggak harus untuk itmam. Ya, tetap boleh untuk mengqashar. Di sini dikatakan bal yukhayyar insya anawa mufaraqatahu wa sajada lisahwi wa sallam. Kita boleh untuk tetap qashar, kemudian kita niat mufaraqah dengan imam yang berdiri 3 rakaat tersebut, atau kita menunggunya ya sampai dia ini balik. Ya, sampai dia ini balik, kemudian kita bisa salam berbarengan dengan imam tersebut. Nah, ketika kita tahu bahwasanya imam tersebut ternyata dari awal sudah niat qashar, atau kita benar-benar mempunyai perkiraan yang kuat bahwasanya si imam ini niat qashar. Kemudian syarat yang kelima adalah ar-rubaiyah. Disyaratkan sholatnya harus sholat yang 4 rakaat. Ya, kemudian syarat yang selanjutnya adalah ma'adawami udrin ilantihaiha. Ya. Ma'adawami udrin ilantihaiha. Tetap kita berada dalam udzur, yaitu berada dalam keadaan musafir sampai intihai as-sholah, sampai selesainya kita melakukan sholat. Ya, sama persis seperti kita melakukan jamak. Seandainya kita ternyata kok masih dalam keadaan sholat dan kita ternyata sudah bukan musafir, ya, dengan apa kita tidak musafir? Dengan kita ternyata niat untuk iqomah, menetap di daerah tersebut, maka kita tidak boleh untuk melakukan rukhsah di dalam rukhsahnya sholat, entah itu jamak atau itmam. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah walam ya'tamma fi juz'in min ba'di sholatihi. Ma kaunihi itamma biman atamma. Kita syarat yang selanjutnya adalah kita ini boleh untuk melakukan qashar di dalam sholat dengan syarat kita tidak bermakmum kepada orang yang melakukan itmam, ya, orang yang melakukan sholatnya dalam keadaan sempurna. Kita boleh mengqashar sholat ketika kita juga makmum kepada orang yang melakukan sholatnya dalam keadaan qashar. Ya. Terus kalau kita nggak tahu seperti apa, seperti yang kita bahas tadi, ketika kita nggak tahu imam tersebut mengqashar sholatnya atau tidak mengqashar sholatnya, maka niatnya kita di dalam takbiratul ihram kita tambahi, apabila imam mengqashar sholat maka aku mengqashar sholat, apabila imam tidak mengqashar sholat maka aku juga tidak mengqashar sholat. Sebagaimana yang telah kita bahas, ya, sebagaimana yang kita bahas. Ya, kemudian ada sedikit permasalahan di sini yang beliau sebutkan, mas'alatun launa wal iqamata fi maudhi'in yasluhu lil iqamah. Seandainya seseorang itu niat untuk iqamah, sudah netep, ya, tidak dalam keadaan musafir, sehingga ketika seseorang itu dalam keadaan musafir kemudian dia niat iqamah, misal saya bepergian ke Surabaya. Ketika sampai Surabaya, aku niat mukim di Surabaya. Nanti beberapa hari baru balik. Maka ketika saya niat netap di daerah tersebut, dalam keadaan itu juga saya sudah tidak dihukumi seorang yang musafir. Itu maksudnya iqamah. Di sini ada orang yang niat iqamah di suatu daerah setelah safarnya atau bepergiannya yang panjang. Arba'ata ayyamin, 4 hari, yang mana 4 hari ini bukan termasuk pertama kali hari masuk nggak dihitung, juga hari keluar nggak dihitung. Maka orang tersebut dikatakan di sini asbaha muqiman in qata'a tarakhusuhu bisafari li'annahu asbaha muqiman.
maka orang tersebut sudah terputus rukhsahnya atau keringanannya, sehingga tidak boleh menjamak atau mengqashar sholat. Maka dia dihukumi orang yang mukim, bukan orang yang musafir. Akan tetapi ketika di sini disebutkan waman aqama fi baladin li hajatin qattan qadi ba'da yaumin aw yaumain thumma makatha ala amali inkidaiha bihadhil kaifiyah falahu tarakhusu 18 yauman bilayaliha la aktsara ghairu yaumai ad-dukhuli wal khuruj wa in ta'addaha fala rukhsata. Ketika seseorang itu sudah iqamah di suatu daerah, ya, berdiam suatu daerah, akan tetapi qatan qadi ba'da yaumin au yaumain, kadang hajatnya ini sudah terpenuhi setelah 1 hari atau 2 hari, atau mungkin seseorang tersebut masih balak-balik, harus bepergian ke sana kemari di daerah yang dekat situ sampai berhari-hari. Maka orang yang seperti ini, yang mana masih riwa-riwi atau gimana, mondar-mandir, dan iqamahnya masih tidak tetap di daerah tersebut, ya maka orang yang seperti ini tetap masih boleh untuk mengqashar sholatnya sampai 18 hari. 18 hari dan malamnya. Ya, karena dia ini masih untuk memenuhi hajatnya dan dia tidak netep di situ, akan tetapi dia harus mondar-mandir ke sana kemari, maka juga di sini syariat Islam memberikan keringanan bagi dia untuk boleh mengqashar sholatnya selama 18 hari sampai benar-benar terpenuhi hajatnya dan dia baru balik ke daerahnya. Tapi kalau seandainya hajatnya belum selesai dan lebih dari 18 hari, ketika lebih dari 18 hari dia sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan rukhsah keringanan, yaitu mengqashar sholatnya, ya, mengqashar sholatnya. Kemudian masalah yang terakhir di sini, fa in fatathu sholatun fi safari faqadaha hadaron aw fatathu sholatun fil hadori faqadaha safaron labudda minal itmam fi halataini. Ketika seseorang itu ternyata kok meninggalkan sholat dalam keadaan tidak musafir di daerahnya misal, kemudian dia ingin mengkodoknya dalam keadaan musafir, atau seseorang tersebut meninggalkan sholatnya dalam keadaan musafir dan ingin dia kodok sholatnya ketika dia dalam keadaan bukan seseorang yang musafir, maka di sini dua keadaan ini dihukumi orang tersebut tidak boleh untuk mengkodok sholatnya dalam keadaan qashar, harus mengkodoknya dalam keadaan sempurna 4 rakaat, ya. Semisal ada seseorang pernah meninggalkan sholat zuhur ketika di rumahnya, kemudian ketika dia musafir ingin mengkodok sholatnya, sehingga dia mengira enak ini, kalau dia mengkodoi sholatnya dalam keadaan musafir bisa dikosor. Tidak, tetap dia harus mengkodoinya dalam keadaan itmam, yaitu 4 rakaat sholat zuhur. 4 rakaat sholat zuhur. Ya, baru ketika seandainya dia sholat atau tidak melakukan sholat dalam keadaan musafir, yang safarnya ini safar yang tawil dan memenuhi syarat, yang mana asalnya di situ boleh untuk mengqashar sholat, kemudian dia kodoi di safarnya atau di bepergian dia yang lain, ternyata ya setelah beberapa bulan atau 1 bulan dia safar lagi ingin mengkodoi sholatnya yang dia tinggalkan dalam keadaan musafir juga, ya baru di sini boleh bagi dia untuk mengkodoinya dalam keadaan qashar, yaitu dalam keadaan 2 rakaat. Ya, ini sedikit permasalahan yang berkaitan dengan qashar di dalam sholat. Semoga ini semua menjadi manfaat, barokah ilmu kita bagi kita nanti di dunia, entah di dunia khususnya nanti barokah bermanfaat bagi kita di akhirat. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan sholat kita. Mungkin sekian yang bisa kita bahas kali ini. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.